An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwasanya Nabi bersabda, la yaqudu qaumun, kata Nabi, tidak duduk sekelompok manusia, yadhkurunallah, kelompok tersebut mereka bersama-sama zikir kepada Allah, illa, kecuali haffadhumul malaikah, perkumpulan tersebut akan dikelilingi oleh malaikat. Jadi kita ini sekarang mudah-mudahan lagi dikelilingi malaikat. Makanya kalau kita duduk di samping kita ini kok tidak kenal siapa ini, jangan-jangan itu malaikat. Dikelilingi malaikat. Kita yakin tidak yakin, kita ngerasain tidak ngerasain, kita dikelilingi malaikat. Dan luar biasa sekali duduk bersama malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara sifatnya, la ya'sunallaha ma amarhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu enggak pernah maksiat sama sekali dan selalu melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebuah kemuliaan buat kita. Kita duduk dengan orang soleh, itu mulia luar biasa. Apalagi duduk dengan malaikat. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan majelis tersebut akan Allah hujani dengan rahmat. Dan kita ini sangat butuh rahmat Allah. Dunia akhirat kita butuh rahmat Allah. Di dunia tanpa rahmat Allah kita nggak bakal bisa hidup. Jangankan mendapatkan keinginan kita, hidup aja tanpa rahmat Allah kita nggak bisa. Apalagi makan, apalagi minum, apalagi jalan, apalagi pergi, apalagi naik sepeda motor, naik mobil, apalagi punya uang, apalagi ibadah. Tanpa rahmat Allah kita nggak bisa. Kita hidup sekarang ini bisa selamat seperti ini, kita menginjak buminya siapa? Kita berpijak di atas buminya Allah subhanahu wa ta'ala. Kemarin-kemarin kita lihat, kita dengar ada kota yang diserang banjir, ada yang terkena longsor, ratusan manusia, ada yang luka, ada yang mati, ratusan rumah hilang. Seandainya saat ini terjadi di sini, kira-kira Allah bisa menjadikan itu di sini apa enggak? Bisa, tapi kenapa enggak terjadi? Karena kasih sayang Allah. Allah masih sayang kepada kita. Lah mereka berarti enggak disayang, bukan enggak disayang. Bisa jadi mereka lagi diingatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala agar lebih dekat kepada Allah. Kita lihat anak kecil seperti ini. Kenapa kok kita bisa sayang sama anak-anak kecil? Karena Allah menancapkan rasa rahmat kepada kita terhadap anak-anak kecil. Kita lihat orang tua yang sudah tua renta, kita mau merawat orang tua kita. Karena apa? Allah tancapkan kasih sayang di dalam hati kita kepada orang tua. Suami istri bisa harmonis. Kenapa? Karena Allah tancapkan rahmat di situ. Kasih sayang. Kita naik motor selamat karena rahmat Allah. Kita naik mobil selamat karena rahmat Allah. Kita bisa hadir di sini, zikiran bareng-bareng karena kasih sayang Allah. Seandainya Allah nggak sayang sama kita sekarang, Allah giring kita ke tempat-tempat maksiat. Naudzubillah. Nah, mudah-mudahan yang masih sekarang di tempat maksiat mendapatkan rahmat Allah, bisa bersama-sama berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita yang ngaji seperti ini, itu syukur harusnya. Alhamdulillah, saya dapat rahmat. Kalau bukan karena kasih sayang Allah, saya nggak bisa ngaji. Dan lihat orang yang belum ngaji, jangan sampai merendahkan mereka. Lihat orang yang misalkan sekarang lagi nongkrong, nggak seperti saya ngaji. Apa itu kok tongkrong seperti itu? Jangan, malah kasihan mestinya kita. Ya Allah, itu orang belum dapat rahmat Allah. Langsung doa, mudah-mudahan orang-orang yang nongkrong itu juga bisa dapat rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan dicaci, jangan dihina, tapi dikasih Allah. Nah, dalam majelis seperti ini Allah menurunkan hujan rahmat. Mudah-mudahan kita tidak keluar dari majelis ini kecuali mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Para ulama mengatakan, seandainya kita tahu dengan pasti, yakin bahwa kita udah dapat rahmat Allah satu kali aja cukup untuk mendapatkan keselamatan dunia akhirat. Tapi kan kita belum tahu, kita ini udah dapat rahmat apa belum. Dan tempatnya rahmat itu hati. Tempat kasih sayangnya Allah itu adalah hati. Hadir majelis seperti ini,
dimanapun majelisnya. Kalau yang hadir itu hatinya masih ketutup, gak kebuka, gak ingat kepada Allah, gak introspeksi diri, gak berusaha membersihkan penyakit sombong, hasud dan riaknya, maka rahmat pun susah untuk masuk ke dalam hati. Jadi kita hadir majelis seperti ini, kita harus belajar ini bersihkan hati. Mau sombong, hilangkan. Mau merasa lebih baik dari yang lain, hilangkan. Mau merasa udah hebat, hilangkan. Mau hasud sama orang lain, lawan. Mau ujub, lawan terus seperti itu hati ini. Mau marah, mau emosi, mau meluapkan emosinya, tahan terus. Itu agar kita dapat hujan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau udah dapat rahmat, dunia akhirat selamat. Kemudian kita termasuk orang yang dapat rahmat. Keluarga kita, orang tua kita, keturunan kita juga semuanya mudah-mudahan. Wa nazalat alaihimus sakinah. Yang ketiga, dalam majelis seperti ini, dimanapun majelisnya, selama majelis itu adalah majelis zikir, Allah akan turunkan terhadap mereka yang hadir rasa damai, tenang. Di sini tenang apa anda sekarang? Tenang. Bukan rumahnya ini, karena majelisnya. Dimanapun majelisnya, kalau di situ majelis sama majelis zikir pasti tenang. Makanya jangan heran kalau zikiran kok ngantuk, itu enggak apa-apa. Karena memang dibikin hatinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk tenang. Tenang, kalau ketenangan kan akhirnya ngantuk. Orang kalau nggak bisa tidur, periksa ke dokter ya. Dokter psikiater, dokter ahli jiwa. Itu sama dokter nggak dikasih obat tidur, tapi dikasih obat penenang. Biar tenang gitu. Nanti lama-lama tidur. Mungkin bahasa gaulnya itu biar fly. Jadi orang di majelis seperti ini nih setengah-setengah fly. Yang punya utang jadi tidak ingat, yang punya masalah jadi hilang sedikit-sedikit. Akhirnya ngantuk, tapi nggak masalah, daripada ngantuk di rumah. Belum tentu dapat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngaji dari rumah udah ngantuk, nggak apa-apa. Mau pindah tidur di sana. Tapi ya jangan ditidur-tidurkan gitu. Kalau memang nggak tidur ya jangan. Wa dzakarahumullahu fi man indah. Yang keempat, Allah akan sebut kita satu persatu. Allah sebut nama kita di hadapan makhluk yang ada di sekelilingnya. Siapa? Arwah aulia, arwah solihin, arwah anbiya, arwah mursalin. Sekarang lagi dengar nama kita dipanggil-panggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.